komisi yudisial ini periksa hakim ini, serius. Kurang ajar hakim ini, gitu loh. Jangan bikin rakyat marah. Kok tahu reputasi saya? Nggak perlu tedeng-aling, siapapun saya lawan kalau nggak benar. Maka patut diduga komisi yudisial juga satu masuk angin. Kedua ganti nama aja, spesialis terima komisi aja. Ya kan, udah wajar dong rakyat berduga seperti begitu karena Anda memposisikan diri Anda seperti itu. Jadi kalau tidak mau dicurigai oleh rakyat, berperilakulah sewajarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Yang mana nih Bang? Pak Ada 2 kasus Bang Komisioner. Ya, biar ngerti dulu pendahuluannya. Ya, yang lalu kita sudah ajukan DPR RI itu kan kita gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saat itu pakai e-court. Ya, di dalam sidang elektronik itu kan memang untuk memudahkan acara-acara yang sifatnya dokumen itu tidak perlu sidang langsung. Seperti jawaban, replik, duplik. Tapi untuk putusan tetap harus hadir, karena itu penting. Nah, di perkara gugatan DPR, saat setelah acara duplik, itu kan karena ada eksepsi kompetensi absolut, jadi ada putusan sela. Nah, putusan sela itu di e-court tanggalnya sudah ada, kami hadir. Ternyata nggak dibuka secara terbuka untuk umum. E-courtnya saya lupa ya, udah saya kirim tuh berkasnya. Ini saya hanya melengkapi saja Pak. Intinya ada e-court, di kronologis ada, nanti cek lagi. Nah yang kita laporkan itu adalah perilaku hakim yang memutus perkara tanpa kehadiran para pihak. Nah ini kan kita dirugikan karena kita tidak tahu pertimbangannya apa, dasar-dasarnya apa. Tahu-tahu kita dikirimin petikan putusan melalui elektronik e-court itu, akun dari pendaftaran perkara. Padahal kami sudah ada. Jadi kami kayak diabaikan Pak. Sudah hadir di persidangan, nunggu sidang bolak-balik dari jam 9 sampai jam 12. Agenda rencananya jam 13.00. Ternyata diputus jam 12:40-an lah. Dan putusannya kalah. Makanya ketika klien kami salah satunya menghubungi pihak DPR, di mana? Biasanya kan kita saling koordinasi Pak, karena sidang daripada saling nunggu. Oh kita lagi di PT UN perkara lain lah. Kami kaget loh kok di PT UN padahal kan agenda sidang putusan. Iya. Ternyata ya tadi diputus secara sepihak tanpa kehadiran para pihak, hanya dikirim salinan petikannya. Itu perkara yang pertama Pak. Nah yang kedua lebih dahsyat. Hari ini kita ngelapor lagi. Di perkara 266 kami gugat presiden. Nah prosesnya lebih baik lah nih, karena majelisnya itu yang pertama lebih baik lah. Jadi ada pembuktian, ada replik, ada duplik. Jadi ketika presiden mengajukan eksepsi, hakim itu mewajibkan eksepsi tadi ada buktinya. Jadi ada agenda pembuktian tertulis tuh. Walaupun tanpa saksi nggak ada masalah karena namanya baru eksepsi kan. Kalau yang pertama nggak ada bukti sama sekali. Tahu-tahu kita dikirim e-court, nggak ada pembacaan putusan juga. Nah yang kedua itu saat pembacaan, Bang Egy Sujana itu kan mengingatkan, biasalah siapa tahu hakim itu kita sentuh dengan hal-hal yang ruqyah, ingatkan Allah, azab dan sebagainya akan tersentuh walaupun saat itu tinggal pembacaan. Nah hakim ketika diingatkan awas azab Allah bisa kena kita, kena Anda, itu dia mengatakan silahkan gebrak meja, rekamannya ada. Lah ini hakim apa preman pasar? Kasihan sekali masyarakat mencari keadilan. Terlepas mungkin ada sikap yang kurang pas para pihak, tetap saja nggak boleh hakim begitu. Apalagi prosesnya kan Bang Egy mengingatkan azab Allah. Oh Pak, kalau itu nggak di forum persidangan sudah masuk ke polisi dulu itu Pak. Saya lihat di YouTube ada itu. Ada itu. Sempat lihat. Nah itu yang kita laporkan lagi. Itu nggak usah banyak bicara. Nah ya udah. Itu fakta. Dan kami diusir itu. Diusir lagi. Diusir lagi. Yang sangat mengecewakan kita juga Pak, ketika setelah itu kan kita temu ketua pengadilan.
dijanjikan akan diperbaiki. Kita mau ganti majelis hakim. Siapa tahu ini problemnya di hakimnya. Ketika ketua pengadilan menjanjikan baru kasih. Nah, ketika ketua pengadilan menjanjikan mau ganti, oke, ya Pak. Mana Bapak ini? Iya, iya. Saya dengar, Pak. Ya, perhatikan dulu dong kalau dengar. Nanti saya ngomong gak ada yang dengar. Kasihan tuh media aja lihat. Nanti kalau tahu media kasihan kayanya bukan bapaknya saya. Kalau kaya yang kita lindungi. Ya. Nah, setelah ketua pengadilan menjanjikan akan mempertimbangkan mengganti majelis hakim ini, kan belum jadi pembacaan putusan tuh. Karena batal, deklot kita izin keluar menemui ketua pengadilan menyarankan kita kirim surat tertulis. Nah, Ibu Eli salah satu kuasa hukum kita juga sudah mengirim surat resmi. Ternyata dikirim juga putusan itu lewat ikot. Nggak hadir lagi. Jadi kita ini di dua perkara ini kayak dikerjain gitu loh Pak. Nah makanya kita laporkan hakimnya. Kalau yang kedua ini khususnya yang masalah dia gebrak meja itu Pak. Saya lihat lagi Pak. Saya lihat tuh resume verifikasi laporan Bapak ini. Oh begitu, ada. Memperhatikan. Ya. Ini Saya tambahan. mau tambah Pak Mul, dikit, Pak. mau tambahan. Iya, silakan Pak. Terima kasih Pak. Intinya pada dasarnya kita kan tahu sebenarnya pengadilan terbaik di Indonesia itu adalah Bungur itu Pak, Jakarta Pusat. Ya kan Pak? Tapi bagi kita kok mengecewakan sekali, tidak baik menurut kita. Kenapa? Di situ kita harus bersikap profesional sekalipun kita untuk belajar profesional itu sulit. Namun kita menyandang melekat, hakim itu melekat. Jadi perkara 265 itu Pak, 265 yang hari ini diminta untuk melengkapi gugatan kami oleh KY, kami sudah antarkan hari ini. Itu yang 265 ya Pak. 265 ini ada jadwal hari Selasa tanggal 13 jam 1. Kemudian kami datang jam 11 absen. Di jadwal dinding itu, mading itu masih ada nama perkara kami. Sekitar jam 12.20 nggak ada lagi jadwal di situ. Namun kita disuruh minta security, disuruh tunggu di Subekti 2. Subekti 3. Maaf, Subekti 2. Di lantai 3. Kami sholat, makan, jam 1 kami naik. Setelah jam 1 ternyata sidang bukan perkara itu yang naik gitu. Kami ditolak. Jam 1, jam setengah 3 kami menunggu sampai setengah 3. Ternyata dilihat di WA itu putusan 12.45 sudah keluar. Ini kan kami dari rakyat, ini gugatan mandiri Pak, biaya sendiri. Udah 8 kali sidang, belum masuk pada substansinya. Mediasi sudah terjadi, tapi gagal kan. Nah kok masih mereka memutuskan semena-mena gitu. Itu perbuatan yang sungguh sangat tercela. Sebagai seorang hakim tidak masuk pada substansi pokok perkaranya. Belum lagi dia sudah putuskan tanpa ada kehadiran. Yang sebenarnya seperti disampaikan ketua kami tadi Pak. Melalui telepon, kan gak sidang hari ini, sudah ada putusan. Kaget kami Pak. Ini sudah ada permainan, terindikasi ya Pak. Kami tidak menginginkan apakah itu berbayar atau terindikasi karena tekanan dari pemerintah. Kami nggak tahu. Tapi ilalahnya kenapa kami menghubungi itu, katanya lawyer perkara 265 itu sudah tahu bahwa itu sudah putusan gitu. Nah ini wajar dong kami berasumsi lain. Nah terjadi pada perkara 266. Tiba-tiba ketika mau menyerahkan dokumen pembuktian dari pihak Pak Jokowi, hakim diganti sepaket Pak, semua diganti sampai ke panitera. Kemudian sidang selanjutnya kami nerima loh Pak diganti, kami nggak ngelawan, diganti. Kemudian hakim meminta waktu 2 minggu Pak untuk mempelajari perkara itu. Tunda, kami nggak masalah. Kemudian 2 minggu kemudian kami datang lagi Pak menurut jadwal. Menurut jadwal kami datang lagi 2 minggu kemudian.
Apa yang terjadi Pak? Dia bilang, saya hanya sendiri, yang 2 cuti. Dan saya juga belum paham. Saya minta tunda 2 minggu lagi. Itu pihak Pak Jokowi tetap membawa dokumen pembuktian. Minggu depan hadir, ujuk-ujuk ada putusan. Saya sedih lah Pak. Ini penegakan hukum kita sudah carut marut ini. Dalam keadaan situasi negara seperti ini. Ketika kami ditunggangi oleh mahasiswa atau yang lain-lain, kami nggak mau, kami kena yakin equality before the law, dan kami yakin masih panglima tertinggi di hak hukum itu, masih panglima tertinggi di bangsa ini. Daripada demo-demo Pak, ketua kami Pak Egy Sujana mengarahkan demo ada korban ada yang lain. Akhirnya kami tetap pada posisi gugatan. Nah ternyata dalam gugatan ini kok tidak profesional dan tidak punya etika hakimnya. Ketika ditanya, mohon izin yang mulia, kata Profesor Egy, ini kita mengharapkan, kami yakin dalam anekdotnya bahwa hakim adalah wakil Tuhan. Jangan sampai ini melanggar hukum Allah, digebrak meja. Masa hakim seperti itu? Saya langsung berdiri yang mulia. Bapak, saya langsung berdiri. Pak Hakim tolong etikanya yang bagus karena Anda adalah orang yang penegak hukum yang kami harapkan. Berarti tidak akan ada kami dapat keadilan di situ Pak. Akhirnya kami turun. Kami buatlah pengaduan. Minta KN-nya turun. Turun KN-nya Pak. Ngadapin Pak Egy Sujana dan kami. Dia berjanji. Kepala PN. Ya kepala PN. KN. Kepala PN. Nah turun dia Pak. Turun dia sampaikan kepada Pak Egy. Jadi maunya apa? Kami tidak suka hakim yang arogan, hakimnya terlalu preman. Kami menginginkan agar hakimnya diganti. Boleh dong pengacara kita ini kan berbayar ya Pak ya. Dengan ini loh Pak membayarnya, karena 5 juta itu bukan besar, bukan kecil. 200, 300 Bang Egy paling besar ya bayar. Patungan. Nah jadi apa kata KN-nya? Saya akan upayakan buat surat. Izin Pak? Ya, saya bersurat, kami bersurat melalui prosedural, kami lakukan bersurat. Tapi diumumkan juga putusan. Gila nggak Pak? Berarti KPN nggak dianggap. Nah, KPN katanya harapan kita waktu itu kita minta ganti hakim. Karena hakimnya arogan. Namun setelah kami keluar dia tetap membacakan putusan. Ya itu gimana, tentu mungkin dia punya otoriter walaupun dia melanggar etika. Mungkin itu dari saya Pak untuk menambahi dari teman saya, selanjutnya dari Pak Egy Sujana. Nah, prinsipal dulu, ini prinsipal Pak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya masuk di kasus 26-nya gugatan DPR Pak. Iya karena 265. Ini nggak nyala Pak ya? Enggak nyala, udah lanjut aja. Ya di kasus 265. Dalamnya jadi saat itu prinsipal yang hadir saya sendiri, jam 9 saya hadir. Saya disuruh daftar sama pengacara. Saya daftarkan, saya lihat jadwal sidang itu jam 13.00. Jadi ada jeda waktu kami makan dan sholat. Terus jam 11 kami naik lagi. Cek lagi ada jadwal sidang itu, ada jadwal sidang jam 13.00. Ruangannya kita belum tahu. Saya cek ruangannya lagi, hilang itu jadwal sidang kita. Tetapi tetap kita masuk ke ruangan subjek T2 sebagai itu sidang. Sambil itu saya komunikasi sama pengacaranya, Pak Lukman Hakim. Komunikasi WA, dia lagi ada di PN, di PT UN, ngurus apa, dia kirim foto. Dalam kemudian foto itu dia tarik lagi kembali. Jadi saya tidak ada bukti untuk dengan fotonya. Kemudian dia bilang, saya tidak datang karena sudah ada putusan. Wah, saya kaget. Ada putusan bagaimana ini? Saya ceklah di handphone, lihat keluar putusan. Saya kasih lihat ke Bu Eli, keluar. Jadi yang anehnya Pak, sidang jam 13.00, putusan keluar jam 12.45. Dan pengacaranya dia, saya berhubungan di sekitar jam 1.12 mau jam 1. Itu kemudian kok dia bilang sudah ada putusan. Kan aneh gitu kan Pak. Dia sidang jam 13.00, sidang sudah keluar. Dan komunikasi dengan PN-nya, pengacaranya, katanya sidang sudah ada putusannya. Itu. Dan itu kalau yang 266 kemarin, saya ikut marah juga Pak. Karena apa? Dia bawa suku.
suku Makassar gitu kan, suku Sidrap. Itu iya, saya komplain sih Pak, saya sempat berteriak, artinya saya tidak elok untuk berteriak karena dia bawa suku, saya berteriak, saya Makassar juga. Makassar itu tidak pernah menjual akidah agamanya gitu loh Pak. Jadi aneh juga gitu loh Pak. Kita tidak ada di ruang sidang kok diputuskan gitu kan, itu Pak. Itu dari saya Pak, sebagai prinsipal. Ya. Silakan Malik. Dari saya nunggu komisioner mana? Tolong dong. Masa turun aja lama kali kah? Sudah koordinasi sama sekretaris dan bagian protokol Pak. Nggak bisa. Baiklah, kita hormati. Sekarang kita mulai ya. Antum kepala biro kan? Kepala Biro Pengawasan hakim. Jadi punya otoritas juga dalam konteks ini ya, mengkoordinasi kepada para komisioner. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Bapak Mulyadi sebagai Kepala Biro Pengawasan Hakim di Komisi Yudisial, sudi kiranya dua keluhan kami, dua pengaduan kami berkait dengan kasus perkara nomor 265 dan 266. 265 berkait gugatan kami kepada DPR RI. 266 gugatan kami kepada Presiden Republik Indonesia. Udah ada ya? 265 udah kami registrasi. 266 belum266 udah kami disuruh memenuhi ini, saya udah ya. Oke. Jadi poin pentingnya adalah kalau kurang tolong ditambahin ya. Yang pertama 265 itu mesti dipahami dengan baik. Hakim menolak kami dengan kalimat tidak berwenang, gitu. Bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang. Tetapi anomalinya adalah sudah kurang lebih hampir 8 kali sidang ya, 6 bulan, tapi berapa kali sidang tuh? Masuk ke 9, ke 11. 9 kali sidang. Kalau asumsi dalam pengertian logika tidak berwenang, kenapa nggak dari awal? Kan sudah mediasi. Sebelumnya ada mediasi, sebelum lagi udah pertemuan, hakim udah tanya ini, tanya itu. Udah ngerti pokok persoalannya kita hadapi itu adalah gugatan terhadap DPR. Yang kita gugat adalah dasarnya pasal 1365 Undang-Undang Perdata. Itu kan kewenangan PN. Apa yang kita gugat? Tiap-tiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi yang orang dizolimi itu, maka wajib ganti rugi. Itu pasalnya jelas, everybody tahu, itu udah paling terkenal pasal itu. Onrah makhtidat. Itu jelas itu. Jadi dalam konteks onrah makhtidat ini jelas ada perbuatan melawan hukum. Dari siapa? Dari DPR. Apa yang dilanggar? Fungsi. Fungsi DPR itu 3. Mengawasi jalannya pemerintahan, membuat undang-undang atau legislasi, dan ketiga membuat budgeting, anggaran belanja negara. Poin mana yang melanggar hukum? Pengawasan. 3-3 sih melanggar, tapi saya fokus di pengawasan. Tidak ada pernah DPR, antum juga makasih, menyaksikan dalam sejarah bangsa kita ini. Kita fokus saja pada zaman periode Jokowi, 2 periode. Ini periode yang kedua. Pernah nggak antum lihat presiden dipanggil sama DPR? Nggak pernah, tidak pernah. Padahal DPR punya hak interpelasi. DPR punya hak menyatakan pendapat. DPR punya hak untuk menyatakan apa lagi satu lagi itu? Hak angket, interpelasi, dan menyatakan pendapat. Udah hidup? Allahu Akbar. Jadi dalam perspektif itu mohon sudi kiranya dimengerti bahwa adanya
pelanggaran hukum dari DPR yang tidak mengawasi jalannya pemerintahan. Ya. Jadi dengan demikian kan pantas kita ke DPR. Apa yang dirugikan? Seluruh rakyat Indonesia dirugikan karena tidak bekerjanya dari DPR itu. Rugi. Tapi karena ini berkait dengan dimensi politik, kami tidak minta ganti rugi duit. Kami di petitumnya dalam konteks DPR untuk supaya segera berfungsi. Panggil presiden. Kan normatif, bos. Ya. Ini prinsipal juga, Pak. Ini prinsipal. Tadi belum sempat ngomong, nanti habis ini. Nah, oleh karena itu, yang mulia, dalam perspektif Anda sebagai KY, ya, Anda pengawas hakim aja kita panggil yang mula, apalagi ente gitu loh. Ya, insya Allah lebih Imron ketawa. Nah, jadi karena itulah kita berharap komisi yudisial ini periksa hakim ini serius, kurang ajar hakim ini, gitu loh. Jangan bikin rakyat marah. Kok tahu reputasi saya? Nggak perlu tedeng-aling, siapapun saya lawan kalau nggak benar. Taruhan di penjara, kita jabani di penjara, ya. Tapi jangan sekali-sekali mencederai rasa keadilan rakyat ini. Udah terlalu lama rakyat ini penakut, pendiam, tidak berani. Ya. Kalau ini juga di bidang yudikatif, maksud saya di hakim juga terkena virus ketakutan, cinta dunia dan takut mati, kata Nabi, penyakit wahan, hancur pilar negara kita itu. Karena kita punya 3 pilar, 1 eksekutif, 2 yudikatif, 3 yudikatif. Ini kan hancur berarti. Nah, masih ada peluang. Saya berharap tidak boleh ada kerusuhan, tidak boleh ada kekerasan. Kita pakai cara-cara yang beradab sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita datang ke sini sebagai hak rakyat yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kalau nanti hasilnya komisi yudisial nggak meriksa juga hakim, bahkan tidak menjatuhkan pemecatan kepada hakim, ini bukan lagi komisi yudisial, komisi sialan. Ya, nyatat ini, ya. Nggak ada yudi-yudinya, kamu komisi sialan semuanya. Dan nanti tunggu pengadilan rakyat. Nah, kalau sudah pengadilan rakyat, nggak perlu lagi begini-begini, ngapain? Ya. Dan kami sekarang hanya bisa mencatat, Mulyadi, Kepala Biro Pengawasan, ternyata nggak berfungsi. Kita cuma bisa catat ya. Tapi kalau ada perubahan, ya, kalian jangan salahkan rakyat nanti. Ini bukan ancaman, bukan. Tapi konsekuensi logis dari rakyat yang diperlakukan tidak adil. Itu namanya konsekuensi logis. Jadi poin pentingnya itu untuk DPR. Kami hanya minta kok putusan hakim memanggil presiden oleh fungsi DPR. Bahwa presiden benar telah melanggar hukum. Nah, sekarang yang 266. 266, gugatan kita kepada presiden sama fungsi, bukan besiking. Kalau besiking kita tahu ke PT UN. Oke? Karena ada putusan dari pemerintah. Kita bukan itu. Yang kita mau untuk konteks komisi yudisial yang kita laporkan ke hakim ini, dalam konteks kita meminta pengadilan itu memeriksa, adalah fungsi presiden disfungsional. Apa fungsi presiden? 4. Menurut Undang-Undang Dasar 45, alinea keempat, UUD 45 menyatakan presiden harus menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. Kedua, presiden mesti mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, presiden mesti mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia. Keempat, presiden ikut tertib dunia dalam menjaga ketertiban dunia. Oleh karenanya segala bentuk penjajahan dihapuskan dari muka bumi. Undang-Undang Dasar, bos. Dan dia sudah bersumpah berdasarkan pasal 9 UUD 45. Sumpah jabatan presiden. Demi Allah
sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa, demi Allah. Pakai Quran di belakangnya. Tapi bagaimana fungsi dia mengawasi jalannya pemerintahan ini, ya, untuk tidak adanya tumpah darah? Kalian tahu 2019 pemilu pilpres 800 orang lebih mati KPPS. Nggak ada otopsi, nggak ada bela sungkawa sedikit pun, hilang begitu saja. Terus saya protes. Saya waktu itu jelas fungsi saya bela Prabowo karena saya lawyernya, ya. Sebagai lawyer dijamin oleh undang-undang tidak boleh dikriminalisasi, tidak boleh dipidana, tidak boleh digugat perdata. Pasalnya 16 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Tidak boleh. Tapi nyatanya saya dipenjara oleh Polda Metro karena ada ucapan saya tentang people power. Kenapa people power itu saya ucapkan? Karena saya sudah tempuh ke komisi Bawaslu. Saya sebelumnya datang ke KPU, ignore, tidak dipedulikan. Sampai akhirnya KPU tengah malam, jam 1 malam mengumumkan menang Jokowi. Ini kan kabinet UK ini tengah malam ngapain begitu? Dengan kecurangan-kecurangan yang luar biasa. Nah itu saya bilang, karena sudah saya tempuh jalan yang sangat konstitusional dan prosedural, tapi diignore, maka tidak ada jalan lain, kita perlu people power. Di situ dia dianggap. Padahal secara ilmu hukum nih, mari kita debat. Yang saya persoalkan itu capres, bukan presiden. Kan belum masih pemilu. Saya ingat sekali itu, omongan saya tanggal 17 April 2019. 3 hari dari situ saya ditangkap. Kalau capres, kan belum presiden, kan belum ada pemerintahan. Kok saya dituduh pasal 104 KUHP, makar, menggulingkan pemerintahan yang sah? Mul, kalau kambing guling aku suka, Mul. Gulingin pemerintah ngapain? Orang belum ada pemerintahannya kok. Dan mesti ada syarat-syarat makar itu. 2/3 seluruh Indonesia itu mesti tergerak dengan provokasi saya. Dan saya harus bersenjata. Namanya makar. Ini nggak ada, saya cuma ngomong people power. Kok di penjara gitu? Nah, karena ini belum diadili, ya, saya 41 malam di penjara di ruangan 1x3, menyakitkan sekali. Sholat susah, apa susah, ya. Dan oleh karenanya belum ke Komisi Yudisial, tapi ini cerita saja background. Saya tidak tahu apakah nanti akan diadili karena saya belum di SP3, 22 tahun. Lalu bagaimana coba kalau nanti bisa sampai pengadilan? Saya minta Komisi Yudisial langsung melarang dong. Nggak mungkin kok diadili orang tanpa itu. Ini warning aja, jaga-jaga. Kan kita nggak tahu rejim ini kan rejim on bener gitu dan belagu, benci saya. Ya. Nah untuk itu yang mulia dari Komisi Yudisial, ya, saya berharap gini. Jokowi itu kita minta karena disfungsional, melanggar Undang-Undang Dasar 45, kan mestinya DPR tadi loh, ngerti nggak? DPR bergerak, panggil presiden, impeachment. Kalau ngarapin dengan prosedur normal impeachment, tidak mungkin. Harus 2/3 anggota DPR menyetujui. Bagaimana mungkin semuanya dukung Jokowi, semuanya dapat fulus, laisa fulus wa mampus semuanya. Itu fakta. Maka saya tempuh lewat PN. Supremasi hukum itu PN. Supremasi hukum itu PN. Karena dia tingkat awal. Dibanding di kasasi kagak ada sidang. Cuma konfirmasi berkas-berkas saja. Paling besar intervensinya itu. Ya. Oleh karena itulah, peluang satu-satunya itu PN yang kami bisa harapkan sebagai civil society. Ya, untuk bisa tegaknya demokratisasi. Itu pun direbut gitu, Bos.
dengan sambil menantang azab Allah. Di situ saya emosi. Kau lihat sendiri videonya lah, nggak usah aku ceritain kan. Dahsyat betul kurang ajarnya. Berani menantang Allah. Padahal nanti dia memutuskan keputusannya demi Tuhan yang Maha Esa, tapi azab Allah ditantang. Gimana otaknya nih? Itu yang saya minta. Jangan lagi pakai segala macam alasan bogono begini. Nanti dikasihlah apa kita jawaban, karena laporan saudara tidak ditemukan bukti, maka kami hentikan. Kalau ini terjadi, komisi yudisial hancur kita. Udah nggak ada lagi harapan kita. Kalian ganti aja komisi sialan ini, nggak ada yudisial. Ya. Dan tidak mustahil nanti gerakan rakyat melibas di sini juga, karena kalian menjustifikasi kezuliman. Saya tidak tahu, saya tidak mengancam, tapi logika ini akan terjadi terus. Yang Habib Rizik saja dikatakan bohong, padahal dia tentang dirinya sehat apa nggak sehat, kok dihukum 4 tahun coba? Tahu dari mana hakim itu? Kalian nggak panggil, kalian nunggu pengaduan aja. Apa ininya? Kalian ini biaya negara loh, besar loh. Negara itu dari mana? Negara itu rakyat yang bayar. Lewat apa? Pajak. Ini aja udah 10%, sekarang 11% nih. Dinaikin nama si Sri Mulyani. Ya oleh karena itu, inilah saatnya kau jihad fisabilillah. Lu ditanya nanti sama akhirat. Man Rabbuka? Siapa Tuhan? Allah. Allah itu bagaimana? Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Kau nggak proses ini, kau punya tanggung jawab dosa struktural. Struktural kau di sini kepala biru. Kau tanggung itu nanti. Ya. Saya sayang sama kalian ini. Jangan sampai Allah murka. Kalau Allah murka, nggak pandang lagi kita juga kena. Karena sifatnya sistemik. Negara yang dihabisi. Contoh apa? Tsunami misalnya. Orang baik, nggak orang baik kena semua. Tapi kelakuan gara-gara kalian. Nah, daripada gitu, mendingan ku sikat dulu kalian. Gitu loh logikanya. Jadi sayang yang begini komisi nggak datang. Sudahlah, saya percaya antum mekanismenya begini. Tapi jangan keputusannya nanti kau bilang tidak ditemukan bukti. Bukti udah semua kita kasih. Video antum udah lihat. Mau bukti apa lagi? Saksi banyak semuanya ini. Maka tidak bermaksud mendikte. Kami minta hakim-hakim itu semua dipecat. Rekomendasi komisi yudisial. Tak gimana mekanismenya saya belum begitu paham. Tapi yang saya pahami, Anda adalah yang bisa mengawasi jalannya hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai hakim. Nah, untuk itu tidak bermaksud panjang-panjang. Anda tadi satu ketinggalan. Coba Daeng fokus singkat. Silakan pencet dulu. Sebagai prinsipal. Kalau ini dari Makassar, tiap minggu coba Pak. Ini dari Riau, lawyer, tiap minggu datang. Berapa ongkos pesawatnya Pak? Berapa PCR-nya? Ditimpe masih Luhut tuh. Sampai 23 triliun. Nah, kita lagi mau laporin si Luhut. Silakan singkat jelas Daeng. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Komisi Yudisial, nama saya Daeng Muhyiddin. Saya salah satu komisi sialan gugatan terhadap DPR RI dan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah perilaku daripada majelis hakim ketika ingin memutuskan sebuah perkara, di mana mekanisme daripada sebelum mengambil keputusan ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan tata cara beracara di pengadilan. Yang pertama adalah tiba-tiba kita menunggu dijadwalkan sidang. Nah, tahu-tahu kita untuk gugatan DPR ya, tahu-tahu kita mendapatkan putusan lewat ekor, ya kan? Tanpa ada apalagi ini dia dibacakan, tidak diapa, gitu kan? Padahal mekanisme persidangan mulai dari mediasi sampai sudah berjalan. Nah, itu
Jadi kita dapat putusan tiba-tiba, tidak ketemu dengan siapa-siapa. Jadi kayak menurut saya sangat aneh lah keputusan itu. Begitu juga dengan presiden. Nah, itu lebih parah lagi karena sampai ada ribut-ribut di ruang sidang apa segala macam, dan itu dialami oleh Ketua TPUA Bang Egy Sujana. Nah, dalam hal ini saya harapkan yang pertama adalah Komisi Yudisial ini sebagai harapan kami. Bagaimana saudara sebagai lembaga Komisi Yudisial ini mampu memberikan teguran, peringatan, bahkan penindakan terhadap hakim-hakim tersebut. Karena hari ini sistem peradilan kita ini sudah ugal-ugalan, amburadul dan brutal. Sehingga apa yang diinginkan oleh rakyat, keadilan yang ingin diharapkan oleh masyarakat hari ini sudah hampir nyaris lah. Terutama ketika terkait masalah menggugat para penguasa atau pejabat hari ini. Nah, ini sungguh sangat miris. Kan siapapun kedudukannya sama di mata hukum dan pemerintahan. Dan ini tidak berlaku saat ini bagi kami. Kami sangat merasakan ketidakadilan dalam persoalan ini. Jadi kalau Komisi Yudisial nanti tidak bisa mengambil, kan jelas sekali nih faktanya. Kejadiannya ini jelas sekali bahwa ini hakim jelas melanggar. Adapun mau beralasan dengan istilah prokes, itu tidak begitu juga saya kira. Ketika putusan mau dibacakan kan harusnya minimal para pihak dipanggil lah, dibacakan dengan, karena kok ujuk-ujuk langsung putusan. Kita tidak lihat pertimbangan hakim apa gitu loh. Itu yang tidak habis pikir saya, ini pertimbangannya apa kok ujuk-ujuk kita tidak bisa bukan menjadi hak kewenangan dari pengadilan negeri untuk menyidangkan persoalan, padahal perkaranya dicatatkan mestinya dari awal, itu kan ada proses mediasi segala macam. Nah, kalau Komisi Yudisial jelas-jelas sekali faktanya ini juga tidak mampu memberikan sanksi, bahkan sampai pemecatan yang seperti kita inginkan, maka patut diduga Komisi Yudisial juga satu masuk angin, kedua ganti nama aja, spesialis terima komisi aja. Ya kan, udah wajar dong rakyat berduga seperti begitu karena Anda memposisikan diri Anda seperti itu. Jadi kalau tidak mau dicurigai oleh rakyat, berperilakulah sewajarnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan salahkan rakyat juga bila suusun lah, hoax lah. Lah ini faktanya udah jelas loh. Ya kan? Nah, ini faktanya udah jelas kejadian-kejadian ini. Dan satu lagi, harapan kami tinggal Komisi Yudisial untuk persoalan penegakan hukum ini. Ya kan? Karena sudah sekarang ketidakadilan, kesewenang-wenangan pejabat ini dalam hal PCR ini dipertontonkan telanjang bulat. Pengadilan sudah tidak ada artinya. Eksekutif tidak ada artinya. Legislatif juga tidak artinya. Yudikatif ikut-ikutan juga tidak artinya. Terus rakyat mau cari keadilan kemana gitu? Ya kan? Minta doa kalian tidak cukup, Pak. Jangan sampai kemarahan rakyat ini sudah sampai ke titik nadirnya. Nah, kemarin sudah ada beberapa kali aksi ini. Sudah bicara Jokowi mundur. Sudah mesti tidak percaya dengan DPR lah. Segala macam. Nanti besok juga kita akan mesti tidak percaya juga dengan kehakiman. Karena Komisi Yudisial tidak mampu menegakkan peraturan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tidak mampu memberikan tindakan tegas terhadap hakim-hakim yang diduga kuat masuk angin. Ini Pak. Dan dosanya lagi, Bapak turut serta bersama-sama menciptakan ketidakadilan di negeri ini. Sehingga pada akhirnya rakyat muak dan murka. Nah, kalau rakyat sudah murka, semua pasti digusur, Pak. Tidak ada cerita, kita tidak bisa lagi bicara begini. Sudah, Bapak nanti akan dicari semua sama rakyat. Dipertanggungjawabkan, berdoa aja tidak dibuang ke Ancol nanti. Nah, itulah. Ketika rakyat sudah marah, tidak ada lagi yang bisa menghalang-halangi, Pak. Jadi, dalam hal ini, saya tekankan kepada Komisi Yudisial, berikanlah hukuman yang pantas karena materinya sudah jelas sekali kok. Dipertontonkan ada ininya, dokumen-dokumen digitalnya juga ada. Jadi kalau Bapak juga tidak berani ambil sikap, maka saya sebut Komisi Yudisial adalah komisi terima komisi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira cukup, dari yang lain nggak perlu lagi. Mohon tanggapan yang jelas, tegas. Saya mohon izin setelah ini. Apa? Apa? Ini Ketua Komisi Aktivis. Ya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami terima kasih kepada Bang Egi bersama tim dan rombongan yang sudah mau bersilaturahmi ke Komisi Yudisial. Amin. Memang Komisi Yudisial ini tempat mengadunya para pencari keadilan di pengadilan, Pak. Demikian, tugas kami di sini Komisi Yudisial seperti itu. Itu amanat dari Konstitusi dan Undang-Undang 22 tahun 2004. Memang Komisi Yudisial ini adalah lembaga yang independen. Ya. Kami lembaga yang independen, terpisah dari pemerintah maupun dari legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pertama-tama mari kita mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu di sini bersilaturahmi. Saya kenal dengan Bang Egi, sering mendengar kegiatan-kegiatan Bang Egi di luar, dan saya pun juga aktivis juga mengikuti perkembangan. Saya sebelumnya di eksekutif juga, di lama di pemerintahan, dan baru bergabung di sini 3 bulan lah Bang Egi. Sebelumnya di Kementerian Keuangan dan di Menko Perekonomian juga, pemerintahan yang pindah-pindah lah, ditugaskan kemana kita siap aja Bang Egi. Ya. Kami sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Bang Egi, Bang Daeng, dan Abang juga semua rombongan yang di sini. Kami sudah menerima nih laporan 2 perkara yang 265 ya. Iya. Ya, 265 tanggal 15 November 2001 ya Bu ya. Diterima juga di sini, ini catatan ada Bu. Dan sudah verifikasi sama teman-teman di sini. Resumonya sudah dibuat, semuanya sudah dibuat, ini lengkap. Hakimnya juga ada di sini Pak. Ada Pak Bambang Sucipto, hakimnya Pak Bujung Bekora, dan Bernadette Samosir. Masalah benar ya. Ini 265. Kita udah verifikasi. Dan kita di sini memang tugas kami menerima laporan dari Bapak semua, dan berkas-berkasnya pun di sini ada catatan, Pak. Berkasnya pun ada, yang sudah ada masuk surat permohonan di tangan pelapor udah ada, dan ada beberapa surat yang belum, yang masih sudah lengkap itu ya. Seperti kopi salinan sah putusan penetapan belum ada, sudah ada Pak ya. Kami di sini, mohon maaf Bang Egi, kita udah lapor tadi sama Pak Komisioner, Pak Ketua kita nggak ada tempat, minta kami untuk menerima sama Bang Imron. Bang Imron ini tenaga ahli, Pak. Jadi semua masuk laporan ke sini, kita kaji di sini dan kita verifikasi. Di belakang ini tim kami, Pak. Bu Suhaila dan Bu Lina tiap hari yang menerima laporan dan pengaduan ruangan situ. Mungkin Bang Egi udah tahu juga. Dan memang tugas kami di sini menerima laporan, dan setiap hari kita memang menerima di sini, Pak. Menerima di sini laporan ya kami terima. Itu sesuai dengan prosedural kami di struktural kesekjenan ini menerima laporan, dan kami verifikasi. Apabila semua bukti sudah lengkap, kami sampaikan kepada pimpinan untuk disidangkan, dilaporkan. Yang memutuskan nanti komisioner Bang Egi. Kami di sini anak buah Bang Egi. Kita menyusun administrasi, kita laporkan, Pak berkas sudah lengkap, mohon disidangkan. Putusannya kami serahkan kepada Yang Mulia Komisioner Komisi Yudisial. Apapun putusannya nanti itu akan dibahas, ada namanya sidang pleno ya Pak ya. Ada pleno. Nanti sidang pleno itulah yang menentukan apakah nanti hakim tersebut, kalau Komisi Yudisial itu kewenangannya lah kode etik Bang Egi. Kita 10 kode etik berlaku hakim, itu yang menjadi kewenangan dari Komisi Yudisial. Kalau masalah teknis yudisial itu bukan kewenangan kami. Misalnya putusannya itu banding, kasasi maupun ke Mahkamah Agung, itu adalah kewenangan teknis yudisial. Tapi kalau memang ada pelanggaran, misalnya hakim yang menerima, hakim yang tidak mengomong tidak baik di depan persidangan, seperti yang Ibu bilang tadi, Bapak bilang tadi, itu bisa dimasukkan menjadi pelanggaran kode etik.
tidak profesional bisa, tapi nanti tolong dimasukkan ke dalam laporan tertulis Ibu ya, bahwa pada saat itu hakim melakukan etika, kalau ada nanti bukti video, bukti rekaman dan lain sebagainya, tolong disampaikan ke kami. Kami tentu akan kami sampaikan itu, kami semua dokumen-dokumen tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan dengan bukti yang cukup. Itulah dasarnya nanti dari pimpinan Komisi Yudisial untuk menjatuhkan sanksi kepada hakim, tentu dengan bersama-sama dengan Mahkamah Agung. Karena KY ini secara konstitusi dan undang-undang adalah kita mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Mahkamah Agung. Demikian dari kami Bang Egy sebagai penjelasan sementara. Dari Bang Imron ada tambahan? Ya. Dari kami itu Bang Iga. Terima kasih kami Abang udah datang ke sini. Ya, dari saya gini, Pak Mulyadi, mekanisme itu saya paham. Hanya yang saya tidak paham, kalau putusannya menyatakan kita kurang bukti, kurang ini, kurang itu, gitu. Padahal apa yang diminta semua sudah kita penuhi. Dan secara akal sehat juga semua udah tahu bahwa ini salah si hakim ini. Bayangkan Pak, masa menyindangkan tanpa para pihak, maksudnya pihak kami ini sebagai penggugat, itu udah kesalahan berat tuh. Perdata nih Pak, ingat Pak, yang kita gugatnya perdata. Perdata itu kekuatannya di kesepakatan, apalagi sebelumnya ada mediasi. Nah itu poin penting mendasar. Yang kedua, dari tahapan-tahapan yang bermaksud sebagai satu peristiwa, yang hakim misalnya dalam perspektif DPR, ini hadir jam 9, betul? Cerita sedikit teknis. Betul. Saat itu saya jam 9 sudah di PN karena saya khawatir ketemu dengan pengacara dari DPR. Jadi saya masuk ke musola, menyendiri di musola karena ada informasi dari pengacara kalau nanti saya dikerjain. Jadi saya selama jam 9 saya di sana, jam 10 lewat baru saya daftarkan. Gitu. Setelah daftar jam berapa? Setelah saya daftarkan itu jam 11 kurang, karena ada jeda waktu, kami istirahat dulu. Istirahat makan sambil nunggu pengacara datang, dan kita ke musola, salat duhur, baru kami naik ke atas. Di atas itu saya lihat lagi karena pengacara suruh cek ruangan, saya cek lagi di layar monitor itu ada jadwal sidang jam 13.00. Karena saya lupa ruangannya berapa, saya cek lagi, itu hilang sidangnya, hilang ya. Terus saya pengacara suruh tanyakan ke security ruangan berapa, dapatlah ruangannya di ruangan Subekti 2. Di Subekti 2 kami nunggu, karena ada sidang berlanjut, nunggu sambil saya WA dengan Pak Lukman Hakim, pengacara DPR. Nah di situ Pak Lukman Hakim tidak bisa hadir karena dia ada sidang di PT UN, dan dia kirim foto, kira-kira ada 30 detik saya kirim foto, dia tarik lagi fotonya, saya nggak tahu apa maksudnya itu. Terus dia jawab lagi, saya tidak datang karena sudah ada putusan. Saya pikir putusan apa nih, saya tetap abaikan sambil dengar sidang. Saya buka-buka WA pengadilan, putusan sudah keluar. 12.45 itu putusan keluar. Padahal sidangnya jam 13.00 direncanakan. Karena itu ya saya kasih lihat ke pengacara saya, Ibu Eli dan Eti, dibaca, keluar. Nah itu bikin konferensi pers kalau kita dikalahkan, dan sidangnya itu jam 13, putusan keluar jam 12.45. Nah sekarang jawab supaya mengerti background. Kenapa kau prinsipal mau gugat Jokowi, gugat DPR? Kenapa? Karena saya tadinya adalah relawan Jokowi, tapi di perjalanan saya lihat tidak ada yang benar semua janjinya Pak Jokowi ini. Kami sudah demo, kirim surat ke DPR, tapi tidak ada balasan. Ya, satu harapan kami melalui PN. Kalaupun DPN kami dikalah, kami mau kemana lagi? Itu Pak. Jangan sampai terjadi pengadilan massa, itu yang kami tidak inginkan. Ya kan, karena kawan-kawan kami rakyat di bawah ini sudah menginginkan keputusan yang bagaimana sebenarnya kita harus jalani.
Kalaupun kami tetap dikalahkan dan kami dicurangi di PN, ya walau kita mau apa gimana lagi, Pak. Gitu, Pak. Tapi Anda merasa dibohongi nggak sama Jokowi? Saya merasa dibohongi, gitu kan. Karena apa yang kemarin kami ketemu dengan begitu mudah, janji-janji, tapi tidak ada yang kami bisa dapatkan gitu loh. Oke, gitu Pak. Mohon dimengerti bahwa kita nggak mungkin ujuk-ujuk menggugat kalau tidak ada background yang amat sangat jelas. Kalau dipilah-pilah nih dulu si cebong nih, cebongers. Yang itu kampret. Udah cukup. Jadi dalam perspektif itu nanti di luar bikin konferensi pers, kita berharap Pak, jangan sampai komisi yudisial diintervensi, karena ini jelas intervensi hakim. Tinggal telepon Mahkamah Agung, Bang Tekun ke bawahnya, jangan main-main ya. Ini presiden ini. Kalau kalian gini kita kena semua gini. Mungkin begitu. Jadi dia lebih milih mengkhianati rakyat, lebih milih melanggar undang-undang, lebih milih mengkhianati hati nuraninya sendiri. Nggak lama Pak, azab Allah itu akan datang. Nah saya tidak mau ini ada di komisi yudisial. Ya. Saya tidak ingin dengar antum bilang tadi, kami cuma hanya menyampaikan nanti setelah komisian. Tidak bisa dong. Untuk apa kok kepala biro? Kau harus perjuangkan. Ini bahaya, ini begini Pak. Memang risikonya kau dipersoalkan, tapi kau sudah berjuang. Jangan kupikir rezeki dari mereka, rezeki dari Allah. Saya kira itu aja, tidak bermaksud ngajari, tapi mohon catatan penting ini. Ya, terima kasih. Saya mohon izin, semuanya udah selesai kan? Tunggu. Ada lagi? Jawab. Ya. Yang bukti-bukti yang Bapak Ibu sampaikan tadi itu ada di laporan semua? Ada. Yang 265 kami susulkan. Nah, yang 266 itu baru kami laporkan hari ini. Kami menunggu petunjuk lebih lanjut seperti di perkara 265. Sekira begitu ya, semua selesai ya. Makasih Pak Mulyadi, Pak Imron, ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Allah balas kebaikannya. Ingat hadis Nabi, kalau kalian mempermudah urusan orang, urusan kalian dimudahkan Allah. Tapi kalau kalian mempersulit, urusan kalian dipersulit oleh Allah. Dan hidupnya tidak berkah. Assalamualaikum. Pak Mulyadi, kami pamit semuanya Ji. Kasih waktunya. Jadi satu. Habis dari sini tiket satu. Mari ya Pak, kami